Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf sekali ya karena kendalanya sangat lama ya. Jadi pembelajarannya waktunya jadi mundur dikit, nggak apa-apa ya. Oke. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Audiza Asyifaramila. Saya merupakan peserta magang PLP 2 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, di sini oleh Bu Dini saya berkesempatan mengajar kalian adik-adik kelas 11 MIPA 3 ya. Nah, di sini sebelumnya sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin yang di Zoom bisa di on cam ya, biar bisa terlihat ya oleh teman-temannya yang ada di kelas. Yang pertama ada Lia Asmarani. Hadir, Bu. Oke. Yang kedua ada Adinda Rizkila. Hadir, Bu. Adrian Dodi. Hadir, Bu. Aisyah Sukma. Oh, di kelas ya? Oke. Kemudian Amelia Hartiana. Amelia Hartiana. Nggak ada ya? Hadir? Amelia Rizky. Anandia Naswa. Hadir. Atika Nurul. Izin kau apa? Oh iya, terima kasih. Azahra Atikina. Hadir, Bu. Oke. Chandra Bintang. Oke. Dimas Ahmad. Hadir, Bu. Evan Pradwita. Farah Zahvira. Nggak ada ya? Farah Zahvira. Oke. Francisca Kusuma. Hanan Ditya. Hadir, Bu. Oke. Ian Darmawan. Hadir, Bu. Kurnia Fitriasari. Kurnia Fitriasari. Oke. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita ke materi, Saya izin terlambat baru datang. oh iya, Kurnia ya, Kurnia Fitriasari ya. Iya, Bu. Bu, saya Sabina. Hadir. Sabina. Oke. Oke, baik. Adik-adik, sebelum kita memulai materi, minggu lalu kalian membahas materi apa ya? Jaringan pada hewan. Nah, jaringan pada hewan itu apa aja sih yang kalian ingat pada minggu lalu? Udah lupa? Oh, dilupakan. Waduh. Nah, jaringan pada hewan itu ada 4 nggak sih ya?
4 ya. Yang pertama ada epitet, terus pengikat, terus jaringan otot, lalu jaringan yang terakhir apa jaringan terakhir? Ada yang ingat? Jaringan saraf, Bu. Ya, benar sekali jaringan saraf ya, Adrian. Nah, kalau misalkan saya tanya lagi jaringan otot itu kan dibagi lagi nih jadi 3 apa aja? Pak, ada yang ingat? Otot lurik, terus Otot polos. polos ya benar. Terus satu lagi? Otot rangka, iya. Satu lagi? Otot jantung. Ya, otot jantung. Nah, kalau misalkan otot jantung nih, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri misalkan kayak bentuknya seperti apa? Ya, benar. Letaknya di jantung ya pastinya ya. Nah, kalau misalkan cara bekerjanya seperti apa? Secara tidak sadar. Ya, benar. Secara tidak sadar. Habis itu bentuknya ada yang masih ingat? Bentuk dari otot jantung seperti apa? Bentuknya memanjang, silindris, bercabang, dan menyatu. Ya, benar banget. Jadi, ciri-ciri dari jaringan otot jantung adalah yang pertama itu bentuknya silindris dan bercabang. Lalu yang kedua, ada inti sel ya, 1 atau 2 di bagian tengah sini ya biasanya itu. Kemudian bekerjanya secara tidak sadar. Lalu dia kontraksinya itu otomatis dan teratur dan tidak pernah lelah gitu ya. Ini jam istirahat ya. Mau istirahat atau lanjut? Istirahat. Yaudah. Yang di Zoom mau istirahat ya. Yang di kelas soalnya mau istirahat. Sarapan dulu ya. Yaudah, nanti kita lanjutkan lagi. Baik, kita mulai lagi pembelajarannya. Tadi kan sempat menyinggung tuh otot jantung ya. Letaknya kan udah tahu di mana, di jantung kan ya. Nah, jantung ini menjadi organ yang akan kita bahas pada materi hari ini. Nah, kira-kira kita akan membahas apa pada hari ini? Ada yang tahu mau membahas apa? Bukan. Anatomi jantung, Bu. Iya, ya, tapi secara umumnya kita akan membahas apa? Sistem sirkulasi. Ya, benar, sistem sirkulasi ya. Oke, next. Nah, ada yang tahu nggak sih sistem sirkulasi? Jadi sistem sirkulasi ada yang tahu apa itu sistem sirkulasi? Yang jawab dapat poin. Silakan namanya, nama dan absen ya. Francisca absen? Ya, silakan. Ya, benar ya. Ada yang lain, ada yang ingin menambahkan? Mungkin? Yang di Zoom mungkin? Apa itu sistem sirkulasi? Oke, baik, saya lanjutkan saja ya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Francisca tadi. Jadi sistem sirkulasi itu semacam transportasi lah yang ada di dalam tubuh. Ibaratnya itu suatu perusahaan makanan yang ingin mengirimkan makanan kan otomatis harus ada kendaraannya ya untuk mengirimkan makanan tersebut. Nah, jadi itu seperti itu ibaratnya. Ibaratnya si kendaraan ini adalah darah. Nah, darah itu kan untuk mengalirkan nutrisi atau zat-zat yang ada pada tubuh gitu kan, disalurkan ke semua sel-sel tubuh gitu ya. Jadi fungsi dari sistem sirkulasi ini adalah untuk mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut gas karbon dioksida, sisa aktivitas. Dan nanti di paru-paru itu nanti gasnya akan saling bertukar, kemudian karbon dioksida itu akan dikeluarkan melalui pernapasan gitu ya.
Nah, kemudian konsep dasar dari materi sirkulasi ini sebenarnya tuh ada 3 komponen ya. Kita mempelajari darah, mempelajari alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah, kemudian mempelajari kelainannya gitu. Nah, pada hari ini kita itu akan fokus membahas alat peredaran darah dan mekanisme peredaran darah. Nah, ada yang tahu alat peredaran darah itu apa? Ada dua loh. Ya, tadi udah sempat disinggung di awal. Organ apa? Ya, Jantung, jantung. Bu. Ya, benar. Pembuluh Jantung darah. sama pembuluh darah. Ya, nah, jadi alat peredaran darah ada 2 ya, jantung dan pembuluh darah. Kemudian kita nanti akan mempelajari mekanismenya nih, mekanisme peredaran darah itu ada 2 ternyata, yang besar dan yang kecil ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kalian itu mampu menganalisis letak dan bagian alat-alat sirkulasi darah seperti jantung dan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, kalian mampu membandingkan nih karakteristik perbedaannya, arteri sama vena itu perbedaannya di mana gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu menganalisis nih mekanisme peredaran darah yang besar dan yang kecil. Seperti apa mekanismenya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini saya tampilkan video mengenai alat peredaran darah. Bentar ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Nah, video kali ini adalah video lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya tentang komposisi dan golongan darah. Jadi, bagi yang belum nonton videonya, silahkan ditonton dulu ya. Jadi, video lanjutan kita kali ini akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Tahukah kamu apa saja organ yang terlibat pada sistem peredaran darah manusia? Ya, benar sekali. Ada jantung dan pembuluh darah. Yuk kita bahas satu persatu. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya. Organ pertama, jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada dengan ukuran sebesar genggaman tangan pemiliknya, dengan berat kurang lebih 300 gram. Nah, silakan kepalkan tangan masing-masing untuk mengetahui seberapa besar jantungmu. Jantung dalam tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri, ventrikel kiri, atrium kanan, dan ventrikel kanan. Kemudian pada jantung terdapat beberapa pembuluh darah, di antaranya aorta, arteri pulmonalis, vena cava superior, dan vena cava inferior. Pada jantung terdapat Oke, jadi itu tadi ya video yang saya tampilkan mengenai peredaran darah dan mekanismenya ya. Nah, yang di kelas kan sudah dibagi LKPD ya. Jadi LKPD ini nanti dikerjakan selama 20 menit. Kemudian setelah dikerjakan, kita akan diskusi jawaban kalian semua ya di sini, di kelas ini. Jadi selamat mengerjakan semuanya. Untuk yang di Zoom, tadi kan sudah dibagi link LKPD-nya berupa Google Docs. Jadi nanti bisa di-copy dari Google Docs ke Word yang offline aja. Nanti ngerjainnya bisa diketik.
teman-teman semuanya bisa melihat di buku paket atau internet ya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Baik, waktunya sudah menunjukkan pukul 9.30 ya. Kalau nggak selesai nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan saja. Sekarang kita akan membahas nih masalah 1 ya pada LKPD. Nah, masalah 1 itu kan ada dinding jantung. Kira-kira ada yang mau menjawab? 1, 2, 3 beserta fungsinya ya, silakan. Namanya siapa? Oke. Yang nomor 1 itu namanya memompa dan dapat membantu masuk kontrak aktivitas. Yang kedua mengkardium, fungsinya untuk berperan memompa darah dan jantung. Yang ketiga perikardium, fungsinya untuk melumasi jantung kepada bagian memompa darah. Ya, ada yang lain jawabannya? Mungkin ada yang berbeda dari temannya? Mungkin yang di Zoom ada yang berbeda? Di Zoom kan nggak kedengeran ya? Iya ya. Ya udah baik. Jadi benar sekali jawabannya. Nomor 1 itu adalah endokardium ya. Nah, fungsinya untuk apa sih? Endokardium itu mengumpulkan darah, memompa dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Nah, di sini kan apa itu kontraktilitas gitu ya pertanyaannya ya. Jadi kontraktilitas itu kontraksi antar otot sesama otot-otot yang ada di jantung gitu ya. Sehingga dia bisa mengatur agar tidak terjadi kontraksi yang lemah atau berlebihan seperti itu. Kemudian yang kedua benar sekali jawabannya miokardium. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, miokardium itu fungsinya juga bertanggung jawab untuk memompa darah. Nah, di miokardium itu kan digambarkan lapisannya tebal ya, tebal dari endokardium. Nah, di situ ada apa sih? Ada jaringan otot. Nah, jaringannya itu apa? Jaringan otot jantung. Sehingga dia itu tebal gitu ya. Nah, yang ketiga ada epikardium. Epikardium itu berfungsi untuk apa sih? Untuk sebagai lapisan pelindung tambahan bagi jantung. Tadi masnya epikardium apa ya tadi? Fungsinya? Fungsinya berperan Selanjutnya masih masalah ke-1 tapi tentang sekat dan katup jantung. Mungkin yang di Zoom tadi ada yang mau? Nomor 1? Saya Bu, Adrian. Ya, silakan. Nomor 1 itu sebagai pemisah atrium kiri dan kanan. Itu septum atrioreum. Ya, septum atrioreum ya? Ya. Ya, benar. Jadi nomor 1 adalah septum atrioreum. Nah, fungsinya apa? Fungsinya dia berfungsi memisahkan atrium kanan dan atrium kiri. Nah, kenapa sih di jantung itu mempunyai sekat? Ada yang bisa menjelaskan mengapa jantung memiliki sekat?
Ya, silakan. Supaya darah bersih sama darah kotornya tidak tercampur. Ya, benar ya. Jadi supaya darah yang di kiri kan mengandung banyak oksigen, sementara yang di kanan itu mengandung banyak karbon dioksida, sehingga dia dapat dipisahkan gitu ya, tidak bercampur gitu ya. Udah selesai ya ini? Waduh, sayang sekali ya. Ya sudah, mungkin bisa dilanjutkan kapan-kapan ya. Untuk LKPD-nya bisa dilanjutkan di rumah saja, nggak apa-apa. Nanti bisa dikirimkan ke online ke saya ya, kan saya sudah menerima dari mbaknya nomor HP. Nah, nanti saya akan mengirimkan Google Form. Nah, nanti kalian mengirimkan LKPD-nya di Google Form. Nah, nanti yang di kelas itu ya ditulis semua, dilengkapi sampai masalah ketiga. Nah, nanti kalian foto, dijadiin PDF, kemudian dikirimkan ke Google Form ya. Nah, nanti yang di Zoom juga dikumpulkan ya, adik-adik. Nanti LKPD-nya dilengkapi saja. Baik, untuk pertemuan pada hari ini sudah berakhir ya sayangnya. Cepat sekali ya waktunya. Hari Jumat soalnya ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. WhatsApp 27 sudah diakses.